Come on. Yup, hai, Sakova. Halo Sakovers. Welcome to Sakokes IKA. Sakova Podcast. But by the way, sebelum kita mulai mau kenalan dulu. Kenalan penting sih. Penting. Kenalan dulu boleh sih. Wajib. Kalau gitu kenalin, nama gue Wisnu, selaku perwakilan dari OSPK SMA 104. Yap. Dan gue Vito, perwakilan dari OSIS MPK SMA Negeri 104 Jakarta Yes, juga. and by the way, podcast Sakokes ini adalah salah satu podcast yang masuk ke program kerja kita, dan ini baru season 1 ya. Season Betul 1 banget. episode 1, dan ini the only one and the first lah pokoknya. Dan bintang tamunya juga spesial ya. Sangat Gestarnya juga spesial. ya. Sangat spesial pastinya. Kita kedatangan gestar yang cukup, bisa dibilang cukup keren sih. Nggak cukup keren sih, keren banget sih menurut gua. Keren banget. Menurut gua keren cukup banget. itu Menurut gua kurang keren cukup. banget. Yes. Keren banget. Menurut gua keren banget. So, please welcome our gestar Kak Ali Raya. Boleh tepuk tangan untuk Kak Ali Raya. Selamat datang tuh. Selamat datang Kak Ali Raya. Ya, Wah, di terima kasih. Sakokes. Halo Vito, halo. Halo Kak. Oh, Kak Raya ini dipanggilnya Kak Ali atau Kak Raya nih Kak? Lebih akrabnya dipanggil Karayan sih. Raya. Oke, Kak Raya. Soalnya kalau Ali tuh kayak udah banyak banget atau orang-orang kayak gitu yang Iya, pakai Kak Ali Ali tuh banyak udah orang basic sih. banget Iya. sih. Betul. Ya Kak Ali Raya ini benar-benar orang yang keren banget nih Kak ya. Jujur gue minder. Minder gue. Minder ya, Kak? Gue minder. Duduk sampingnya minder nih. Yes, gue mengakui. Gue mengakui gue minder. Minder ya. Gue minder. Oke, tapi gue rada penasaran sih nih ya. Kan ya Kak Ryan ini kan orang keren ya. Orang keren tuh hobinya biasanya ngapain sih gitu Kak? Hobi. Nah, sebenarnya gua kalau bisa dibilang adalah siswa SMA reguler pada umumnya. Dan tidak ada yang begitu mungkin bisa dibilang spesial atau terlalu esentrik lah dari rutinitas sehari-hari gua. Jadi kalau buat audiens semua gitu ya, mungkin perkenalan sedikit. Sebelumnya aku mau mengucapkan dulu nih sebuah kehormatan ya untuk menjadi guest star pertama perdana di Sakokes gitu ya. Keren. Nah, aku tuh dari Man Insan Cendekia dan aku itu boarding di Pekalongan gitu ya. Man tempat aku bersekolah itu cukup spesial dan memang agak kompetitif juga masuknya. Jadi aku sangat bersyukur aku udah ada di lingkungan yang sangat-sangat suportif dan membantu aku untuk berkembang flourish gitu ya sejak kelas 10. Jadi man aku tuh top 4 di Indonesia Luar biasa. based on Luar biasa sekali. Top 5, 4 malahan. top 4 based on LTMPT 2022. Wow. Jadi dan kemarin kita TKA itu ranking kita 11 gitu. Keren. Wow. Ranking 11 loh. Sebenarnya waktu dia bilang SMA-nya tuh SMA biasa, sebenarnya enggak sih toh. Bukan Man IC biasa. itu bukan biasa sih. Bukan, sebenarnya. sayanya nih yang maksudnya Enggak sebenarnya saya dong. di Man IC mungkin awalnya dulu kelas 10 masih merupakan siswa yang mencari jalan hidup atau mencari iya. kemana nih trajektori aku nanti gitu mau ngapain, apakah fokus ke akademik, kompetisi lomba-lomba akademik atau nanti aku mau yang non akademik yang lebih ke OSIS and etc gitu. Nah, jadi hobi aku itu dulu kelas 10, aku mungkin terlibat juga yang aku terlibat selama aku kelas 10, aku terlibat di OSIS juga ketika itu menjadi anggota dari divisi olahraga dan kesehatan ya, orkes disingkatnya. Nah, dan aku juga menjadi duta baca di sekolah gitu. Sebenarnya kalau secara portofolionya sebenarnya itu dulu gitu. Yang sebenarnya aku dulu mungkin bisa dibilang mungkin cukup keren. Nah, itu aku dulu pas SMP aku menjadi MC di acara provinsi yang bernama Harmoni Pendidikan Jakarta gitu. Wow. Dan itu di tahun 2022 dan pelaksanaannya di tim juga gitu. Oh, di tim. jadi mungkin datang ke sini bisa dibilang mengulang kembali Mengulang kali ya. kembali itu terakhir Throwback sedikit iya. gitu. Yes. Jadi saya datang ke tim tuh ya terakhir kalinya sebelum sekarang ya pas ketika aku menjadi MC itu. Wow. Nah, pas kelas 10 aku kan mengulang lagi dan ketika aku kelas 10 dan menjadi duta baca, aku tuh sebenarnya permulaannya mungkin kan di sini aku diundangnya untuk membahas kayak terkait universitas luar negeri. Iya. Nah, apa yang membuat aku tertarik dengan studi di luar negeri dan juga ketika itu kenapa aku mau menggeluti bidang di lingkungan gitu kan aku alhamdulillah di seluruh LO yang aku dapat itu aku hampir semuanya jurusan lingkungan atau teknik jurusan sains lingkungan atau teknik lingkungan. Nah, jadi ketika aku kelas 10, aku tuh menotis sebuah isu di sekitar sekolahku. Jadi di mana kerannya itu ketika itu tuh mengeluarkan bau yang nggak enak. Jadi air yang keluar tuh gelap, terus ada
residu-residu gelapnya juga, sehingga wah gue mau mandi jadi enggan gitu segala macem. Nah karena itu awalnya kayaknya di awalnya kita tuh menganggap apa ya, memaklumi lah, ya udahlah biasa aja gitu. Laki nih masa takut sama air gini doang gitu kan. Nah tapi ternyata teman-teman, air itu tuh adalah air tanah yang sudah tercemar dengan limbah batik. Jadi kalau teman-teman belum tahu juga nih, Kota Pekalongan tuh dikenal dengan kota batik, dan banyak banget produsen batik itu yang mereka UMKM gitu. Jadi mereka memproduksi sendiri masih secara tradisional di rumah mereka. Nah, cuman ternyata zat pewarna dan zat perekat warnanya itu di batik itu mengandung logam berat, dan logam berat itu mencemari sungai-sungai di Pekalongan. Airnya. Gitu. Jadi itu sih aktivitas dan hobi aku selama SMA gitu. Aku kerap membaca, aku juga kerap menulis gitu. Aku sering menulis artikel dan beberapanya dimuat di blog-blog lingkungan gitu, ada di hijauku.com, kemudian ada di greenfaith.org gitu, .organization. Dan aku berkontribusi dari penulisan itu. Kemudian ketika aku kelas 11, aku menjadi exchange student gitu. Aku menjadi siswa pertukaran pelajar ke Finlandia selama 9 bulan. Wow, 9 bulan? 9 bulan, betul banget. Dan di Finland itu aku juga kembali melihat ya gimana di Eropa tuh punya, ini bukan menjelekkan negara kita gitu ya, cuman mereka punya sistem yang sangat-sangat maju dan budaya yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah dan limbah dan lainnya gitu. Sehingga itu menginspirasi aku kemudian di kelas 12 untuk aku membuat sebuah organisasi lingkungan, dan juga aku menjadi pembicara pada forum internasional di Universitas Islam Internasional Indonesia, dan aku berbicara terkait lingkungan di depan audiens sarjana dan magister di situ. Jadi mungkin itu sedikit pamer CV-nya, tapi kalau hobi aku juga suka main basket. Jadi nggak semuanya terkait dengan pendaftaran universitas ya. Aku juga pribadi yang punya passion kayak olahraga, seperti gym, bermain basket, dan aku juga membaca, menulis, dan aku ya suka nongkrong juga gitu. Tipenya yang extrovert dan easy going gitu sih. Mirip banget sama kelakuan Gen Z saat ini ya. Iya betul. And by the way, sesuai yang tadi Kak Ryan bilang, kalian bisa kepoin tulisan-tulisannya tadi di hijauku.com ya? Iya, ada di hijauku.com. Jadi kalian kalau misalkan mau penasaran sama apa yang ditulis Kak Ali, ilmu-ilmunya, kepoin aja website-website yang tadi disebutin itu. Dan atau enggak bisa juga ke Instagramnya kalau mau kepo tentang dirinya beliau. Oke, itu boleh juga. Boleh banget itu. Dikepoin, di stalk ya kan? Betul. Oke, tadi kan Kak Ali itu sudah menjelaskan ya perjalanan Kakak itu selama SMA. Terus juga tadi sempat di-mention juga kalau Kak Ali itu ikut organisasi OSIS ya Kak? Iya betul. Betul, nah itu Kakak gimana sih Kak cara bagi waktu Kakak antara kerjaan OSIS sama kerjaan akademik tuh Kak? Iya, karena jujur kan organisasi itu bisa dibilang kegiatan luar pelajaran yang sebenarnya cukup padat sih. Apalagi kalau misalkan SMA gitu kan. Betul banget. Deadline karena di SMP tuh sebenarnya nggak terlalu toh, kecuali di SMA. Di SMA tuh bener-bener berat. Iya, ngerasain tuh kerasa jauh. sih. Kerasa tuh OSIS tuh bener-bener beda banget. Aduh iya. Sama SMP. Lebih kompleks lah. Kira-kira Kakak tuh pernah ngerasain kayak aduh gila gue udah bener-bener buntu banget nih, kayak capek banget nih sama kehidupan organisasi, atau mungkin kayak atau malah enjoy aja gitu, nikmatin aja masanya, atau mungkin kayak apa gue nyerah aja ya, atau pokoknya turning point Kakak, atau mungkin saat Kakak lagi di bawah gitu, Kakak tuh ngebangkitin semangat Kakak biar kayak nggak bisa nih, gue harus stay, gue harus kuat. Nah, sebenarnya aku punya pengalaman serupa terkait dengan kayak manajemen waktu itu yang menurut aku sangat memorable sampai sekarang gitu. Tapi kalau sebelumnya aku mungkin yang general dulu terkait gimana sih ngebagi waktu ketika aku tuh dulu menjadi anggota OSIS. Yeah. Apalagi aku tuh di boarding school ya, rutinitas di boarding school itu kan 24/7 tuh kita udah desain segala macem, ada kegiatan keagamaan, kegiatan asrama segala macem, sehingga waktu free kita itu benar-benar harus kita pandai-pandai banget memanfaatkan. Okay. Nah, jadi kalau aku dulu gitu ya, memang karena aku di madrasah, mapel yang aku pelajarin di kelas 10, apalagi karena gak ada peminatan IPA IPS kan, jadi semua dipelajarin dulu. Aku tuh sampai belajar 20 mapel, pokoknya 20 mapel sebagai anak kelas 10, karena kita tuh ada pelajaran agama yang kalau teman-teman semua PAI gitu di SMA negeri kan, aku tuh ada 5 gitu. Ada Quran hadis, fikih, mungkin teman-teman yang MTS. Akidah akhlak, Ya betul, gitu kan. ya teman-teman yang MTS pasti bisa relate, dan juga IPA sama IPS-nya udah dipecah gitu. IPS menjadi 4, IPA dipecah menjadi
3 dan juga bahasa ada bahasa Arab dan bahasa Jawa. Bahasa Jawa juga. Bahasa Jawa juga ada karena itu adalah muatan lokal gitu ya. Aku sekolah di Pekalongan kita juga belajar bahasa Jawa, aksara Jawa sih Hana Caraka gitu. Nah, tentunya dengan aku bisa menavigasi 20 mapel dengan kegiatan ekstrakurikuler aku dan misal juga jadi duta baca itu berat sehingga aku itu lebih orang yang bukan ambis dengan brute atau sheer effort. Jadi bukan yang kayak ambis dengan mati-matian gitu. Belajar mati-matian, berusaha sampai nggak memberikan waktu untuk istirahat dan lain-lain. Tapi aku lebih orang yang suka membangun strategi. Jadi misal nih, aku dari 20 mapel itu, aku menentukan mana mapel yang aku prioritaskan. Aku mendrop atau sedikit mengacuhkan mapel-mapel yang aku nggak perlukan, mapel-mapel yang bukan aku minati, mapel-mapel yang tidak akan menjadi syarat untuk nanti aku pergi studi di universitas baik dalam negeri atau luar negeri itu tidak akan terpakai lah nilainya gitu. Nah dari situ aku udah bisa mengurangi burdenku dong, udah bisa mengurangi beban dan dari situ aku jadi punya free time untuk mengurusi OSIS. Jadi aku juga pernah mungkin jadi ketua pelaksana class meeting dan sebenarnya walaupun simple gitu, tapi karena di boarding school lagi-lagi itu kerasa banget challenge-nya. Jadi ketika di boarding school itu kan kalian nggak boleh keluar, misal mau beli barang, mau rapat atau mau lain-lainnya itu cukup sulit karena kalian terisolasi di situ dan juga nanti jadinya surat izin yang perlu dibuat tuh berlipat-lipat ganda dibanding kalau misalnya aku dulu pengalaman mungkin OSIS SMP walaupun tetap beda yang kayak tadi kamu bilang kan gitu. Jadi nah terus kalau manage waktu yang bener-bener aku tuh pernah overwhelm itu ketika aku di Finland. Jadi ketika aku di Finland, aku itu banyak beban. Jadi beban aku pertama, aku tuh harus bisa menavigasi 3 kurikulum. Nah, aku tuh di Finland, kalau misalnya aku tidak sambil nyambi pelajaran di Indonesia dan sekolah di Indonesia, aku bakal tinggal kelas. Sementara aku nggak mau nih tinggal kelas. Aduh, nanti aku ketinggalan teman-temanku udah naik kelas 12, iri gitu kan, segala macam. Jadi ketika itu aku tuh harus manage sekolah aku di Finland dan juga sekolah aku di Indonesia. Jadi kayak hybrid dan di sekolah Finland aku itu aku ada kurikulum Finland nasionalnya gitulah yang kayak dari kurikulum nasional mereka. Dari mereka. Kurikulum Merdeka Sana misal. Dan juga ada IB kurikulum. Jadi IB kurikulum itu adalah kurikulum internasional. Dan itu kalau teman-teman mungkin tahu sekolah-sekolah internasional di Jakarta dan di Indonesia itu hampir semua hampir kalau kayak Cambridge gitu. IB itu kayak Cambridge tapi menurutku itu IB jauh lebih susah gitu. Jauh lebih susah. Nah, itu dari walaupun mapelnya juga nggak banyak di Finland, aku cuma ada 6 atau 7 mapel dan itu memang kayak gitu. Jadi lebih sedikit mapel yang dipelajarin. Aku tuh juga harus kan ketika itu kan aku menghadapi kayak culture shock, aku homesick. Aku harus bisa belajar bahasa, beradaptasi dan juga ketika itu aku jadi ketua koordinator angkatan pertukaran pelajar aku gitu. Jadi ada banyak beban, ada banyak tanggung jawab dan aku tuh ngerasa aku nggak bisa. Tapi lagi-lagi caranya aku untuk bisa memanage waktu itu aku tuh konsultasi dengan orang tua aku di sana. Jadi aku di sana ada kayak orang tua angkatnya, orang tua asuh. Jadi aku nggak sendiri tinggal ngekos gitu enggak ya. Aku masih 16 tahun soalnya nggak mungkin boleh nggak turun visanya. Nah kemudian dari situ aku konsultasi sama mereka, berkonsultasi juga sama academic advisor di sana tuh kayak ada BK-nya tapi mungkin lebih personalized gitu BK-nya. Misal ada beberapa banyak dan tiap anak tuh dipantau oleh mungkin ada 10 anak dipantau satu academic advisor jadi lebih personalized, lebih pribadi. Nah itu jadi dari having a conversation with them gitu ya. Itu aku kemudian membuat strategi lagi. Jadi gimana? Aku misal ngambil course di Finland yang itu sama dengan yang aku pelajarin di sekolah aku di Indo. Jadi misal di Finland kan ada banyak pilihan course nih. Nah kalau misal aku pilih yang berbeda dengan yang di Indo, kerja aku 2 kali. Tapi setidaknya kalau aku misal milih ada di sini fisika dan di sini fisika, itu kan setidaknya bisa saling intersect gitu. Jadi kalau dari situ aku udah mulai gitu strateginya. Terus aku mulai nurunin misal beban aku di course-course yang kira-kira aku nggak bisa keep up. Itu kan dia jadi bisa ganti tiap mungkin 2 bulan gitu. Itu bisa ada ganti-ganti course gitu. Jadi aku kurangin. Karena lagi-lagi kita juga harus tahu limitasi. Di situ aku tahu limitasi aku di mana, batas kemampuan aku di mana.
dan nggak memaksa, karena kalau memaksa akhirnya kita nggak dapet semuanya. Juga mengorbankan mental health, itu mental health kan penting ya teman-teman. Nah, Penting banget. penting banget. Jadi dari situ kemudian aku juga berinisiatif gitu, misal minta tugas ke guru di Indonesia yang mungkin lebih gampang. Misal aku menulis lagi kan kalau di IB aku tuh suruh nulis apa terkait tugasnya tuh nulis teks esai. Nah yaudah aku tinggal kirimin itu ke guru aku di Indonesia. Jadi kerja aku nggak 2 kali gitu ya, karena mereka mau menoleransi aku untuk mengerjakan tugas yang lebih spesifik. Jadi aku nggak perlu ngerjain tugas kayak teman-temanku di sana. Dan aku juga inisiatif nih sama teman-teman aku yang misal aku di kelas Finland, aku masih belum ngerti bahasanya, aku nanya sama mereka pelajarannya apa, terus apa yang perlu aku ini. Jadi nanti aku di rumah bisa baca-baca bukunya lagi, materialnya. Itu yang menjadi pengalaman aku memanage waktu. Jadi memanage waktu menurut aku itu membangun strategi, melihat mana sih yang prioritas. Pokoknya ada yang kayak koordinat ya. Mungkin kalau teman-teman tahu apa ya konsepnya. Pokoknya dia kayak semacam koordinat. Iya Pak. Iya kita tahu yang maksudnya. Nah itu. Jadi prioritas mana yang prioritas dan terburu-buru penting yang dan mendesak, penting mendesak. Terus yang kedua itu antara penting tidak mendesak atau mendesak tapi tidak terlalu penting. Iya gitu. itu dia. Nah yang ketiga itu yang yaitu misal penting tapi tidak terlalu mendesak. Pokoknya mendesak kerjain dulu. Penting lebih diprioritaskan, yang kurang penting juga tetap dikerjain gitu. Nah kemudian yang nggak perlu ya yang tidak penting dan tidak mendesak gitu. Semacam itu. Paling itu sih cara aku misal manage waktu. Jujur selain culture shock sama sistem belajar di sana, ada nggak hal secara social life yang bikin kakak tuh kayak ini beda banget nih sama di Indo? Suasananya gitu Kak. Orang-orangnya kan kalau orang-orang di Indonesia kan orangnya yang langsung ngomong langsung gitu, nggak Nah betul banget. Hatinya gitu. Ini pertanyaan yang pas banget, pasti gitu ya. Jadi aku sangat merasakan bagaimana perbedaan apa ya gaya pertemanan, dinamikanya gimana. Orang-orang Indonesia, orang-orang Asia lebih tepatnya, itu cenderung lebih spontan gitu. Ini apa? Nggak semua orang di Indonesia atau semua orang bule itu tidak spontan, tapi kita kan kayak menstereotip lah ya, menstereotip gitu. Memang kita yang aku perhatikan kita jauh lebih spontan, kita lebih kolektif secara budaya. Jadi kita itu lebih merangkul dalam artian tuh kita masih saling peduli, dan kita yang kayak budaya gotong royong, budaya lain-lain di sekolah apa itu masih sangat terasa. Walaupun kolektif itu juga gitu ya, itu juga nggak selalu lebih baik. Kadang misal teman-teman ketika di Indonesia sanksi sosial itu lebih kerasa dibanding di luar negeri. Jadi misal teman-teman itu beda melakukan hal yang berbeda, terlepas dari itu salah atau tidak. Walaupun salah itu relatif, tergantung budaya lagi-lagi. Karena aku belajar bahwa salah itu kan juga tergantung dari perspektifnya gimana gitu. Tapi perbedaan di Indonesia karena kita budaya kolektif itu lebih ada sanksi sosial dibanding di luar negeri. Di luar negeri itu individualis. You're free to be whoever you want. Jadi kamu mau kayak bagaimanapun selama tidak merugikan orang, kamu tidak akan dicaci maki seperti itu. Sangat freedom dan tapi ya memang kekurangannya itu kita susah membuat pertemanan yang luas. Jadi bisa kita punya teman yang dekat tapi hanya hitungan jari, dan sisanya tuh mungkin lebih masuknya acquaintances. Jadi kayak kayak kenalan, bukan yang teman. Gitu, jadi kayak tahu nama karena sekelas, hai aja gitu. Itu sih yang kerasa, dan itu berbeda sosial life-nya, tapi itu juga jadi mendorong aku untuk proaktif. Jadi kalau misalnya aku cuman diem aja mengharapkan akan toh nanti juga aku akan ada teman, toh nanti juga aku disamperin, mungkin aku akan menyesal. Walaupun mungkin benar, tapi aku jadi merasa bahwa teman aku tuh sedikit, bahwa aku tuh selama misal beberapa waktu aku menunggu itu kan kayak sia-sia. Iya benar. Buset aku sendiri gitu loh. Padahal waktu aku di sana itu harusnya dimanfaatkan untuk menjadi nanti memori yang bisa aku kenang di masa tua gitu kan. Jadi ya proaktif gitu. Misal kayak gimana sih cara biar bisa ngedeketin orang, bisa punya teman gitu. Misal dari mulai kita sekelas, kita nanya-nanya, bagus nih sepatunya, keren gitu, beli di mana. Jadi hal-hal yang basa-basi aja, tapi ketika mereka dikomplimen, ketika kalian itu mengulik apa yang mereka tertarik, mereka pasti akan kayak menjelaskan. Dan itu yang menjadi trik nih kalau teman-teman misal mau deketin cewek gitu ya, atau mau deketin cowok bagi audiens cewek, itu mulai dari situ bisa gitu. Kurang lebih sama. Nah, itu sih paling
terkait dengan social life-nya, adaptasinya gitu. Berarti emang beda banget ya Kak ya? Beda. Beda banget. Berarti kita tuh harus masuk ke salah satu pintunya itu, kita ulik dulu apa yang dia suka, baru nanti kita coba bahas-bahas itu, atau mungkin kalau misalkan dia bisa kebuka, baru deh kita bisa Betul. Kayak And by the way, Kak Ali ini juga keterima di beberapa universitas luar negeri kan? Betul banget. Tadi kakak sempat ngomong kalau misalkan keterimanya tuh di teknik lingkungan atau pokoknya yang jurusan-jurusan soal lingkungan gitulah ya. Dan menurut kakak, dari sudut pandang kakak yang mengambil lingkungan itu, kira-kira permasalahan di Indo ini tuh sebenarnya masalah kelingkungan itu cukup apa sih yang perlu diubah dari lingkungan di Indonesia gitu? Wah, ini pembahasan menarik. Ya, pertama yang aku lihat itu perlu ada sinergi ya, perlu ada. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang lestari, yang sustainable bahasa Inggrisnya, itu kita nggak cuman bisa hanya satu atau dua hal yang kita lakukan, tapi harus serentak, harus sinergi, harus saling melengkapi. Jadi 3, yang pertama kita harus bisa membuat strict policy atau mengenforce polisi yang kuat. Jadi artinya itu adalah membuat hukum yang kuat, yang erat, yang tidak punya loophole atau nggak bisa dimainin bahasanya. Jadi konsekuensinya jelas bahwa ketika kita merusak lingkungan akan ada begini dampaknya. Sehingga iya, karena jika tidak ada itu akan terus tidak sadar. Yang misal aku sekarang highlight adalah bagi teman-teman yang belum tahu juga, Bantar Gebang itu mau ditutup. Ini sedang rame di media sosial, dan nanti tiap-tiap wilayah, baik itu mungkin di skala RT atau RW atau bahkan mungkin kelurahan dan kecamatan, itu harus mengolah sampah sendiri, sampah organik dan non organik. Yang tidak diolah itu hanya sampah residu, seperti kayak misal kalau kalian pernah pakai baterai atau sampah obat-obatan, tisu, itu tidak diolah. Tapi sampah-sampah yang masih bisa diolah itu harus diolah, dan yang disortir harus juga disortir. Jadi dengan begini, dengan ada strict policy ini, pasti akan jauh lebih punya pengembangan karakter yang bertanggung jawab nantinya gitu. Cuman strict policy aja itu tidak cukup jika karakter masyarakatnya belum diubah. Jadi budaya itu juga penting. Kalau di sana itu budaya mereka itu adalah juga nggak cuman mengandalkan mereka lebih mungkin SDM ngaruh, itu juga tidak bisa dipungkiri gitu kan. SDM kemudian juga betul banget. Dan yang mereka punya itu, misal mereka punya insentif ekonomi namanya. Jadi misal teman-teman nih, kalian habis ini nih ya, gelas nih. Ini gelas, oke? Teman-teman selesai minum, kalau biasanya dibuang, di Finland itu ada mesin-mesin di hampir tiap supermarket untuk teman-teman ini menukarkan dengan uang. Jadi nanti ada barcode nih, ini kan ada labelnya. Label. Terus nanti di-scan nih, tek, nanti muncul. Nah, nanti itu akan keluar barcode, dan itu akan ada cashback yang teman-teman dapat. Nah, dengan men-scan-scan itu, akhirnya orang-orang yang bahkan sampah bukan buat mereka ambil buat dapat duit gitu. Padahal sebenarnya konsepnya cukup simpel. Jadi mereka sebenarnya nih, misal harga ini 5 euro atau kebanyakan kegedean mungkin 3 euro. Nah, mereka tambahin harganya 4 euro. Tapi ketika nanti teman-teman kasih, itu 1 euronya ini. Jadi mereka juga nggak rugi dengan memberikan insentif cashback itu. Jadi itu jenius menurutku. Karena akhirnya misal ada outdoor activities. Kadang banyak juga sampah. Sampah-sampah di Finland itu juga bukan semua orang bertanggung jawab, tidak juga gitu ya. Tapi misal ada sampah-sampah berserakan, itu orang yang mau dapat duit, mereka ambilin, mereka bawa karung untuk mereka tukarkan. Cukup signifikan juga duit yang bisa dapatkan. Nah, itu yang bisa dibuat, artinya memberikan insentif bagi warga negara, bagi orang-orang yang mau mengolah sampah. Jadi mereka merasa bahwa ada manfaat bagi mereka, dan juga memanfaatkan, misal kalau kita sebagai negara yang salah satu negara paling religius di dunia, itu ada namanya ekoteologi gitu kan. Jadi bagaimana kita melihat lingkungan itu adalah sebuah tanggung jawab yang kita perlu lakukan karena kita punya keimanan. Misal di Islam itu, ini semua di semua agama. Nah, ketika kita bisa menumbuhkan itu, misal nih sekarang kan kalau kita dengar ceramah gitu, ini aku juga bahas di salah satu forum yang internasional itu terkait ekoteologi, bagaimana itu bisa menjadi katalis untuk supaya orang-orang di Indonesia itu lebih care dengan sampah. Jadi dengan adanya ekoteologi itu, teman-teman itu jadi lebih bertanggung jawab karena teman-teman punya iman, dan kita kan negara yang paling religius. Kemudian
juga bagaimana caranya ini terwujud. Misal nih kalau kita sering ada pengajian atau apa, itu pembahasannya itu kan lebih sering teologi yang benar-benar murni gitu ya. Artinya membahas hal-hal yang logis, sangat teologis, tapi mungkin kurang relevan dengan kehidupan sekarang gitu. Artinya dari 1400 tahun lalu untuk Islam, pembahasan yang disampaikan di pengajian itu masih sama-sama saja, tidak ada progres gitu. Dan itu yang perlu dibawa oleh figur-figur religius. Jadi dibawa ke hal-hal yang lebih relevan, misal dengan lingkungan, kenapa menjaga lingkungan itu penting dan lain-lain. Nah, itu yang akan membantu kita untuk bisa bertransformasi menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Yang ketiga juga tentunya adanya pengadaan teknologi dan sistem desain yang holistik lah. Jadi kalau di Finland dengan adanya yang mesin itu, kalau kita tidak punya dan tidak bisa mengelola itu sistem terintegrasi dengan baik gitu kan, itu ya tidak akan terrealisasikan juga gitu. Sampah-sampahnya meskipun ada kebijakan, meskipun orang-orangnya juga punya kemauan, tapi tidak ada sistem yang fasilitasi, nggak ada sarananya gitu. Misal plastiknya mau diubah menjadi energi listrik kan bisa nih sekarang ada pembangkit listrik tenaga sampah gitu. Betul. Nah, tapi ternyata nggak ada fasilitasnya, tidak mencukupi dengan banyaknya populasi di Indonesia, itu juga tidak bisa. Jadi paling 3 itu aja gitu. Dan fun fact, throwback ke masalah universitas tadi, Kak Ryan ini keterima tanpa adanya sertifikat lomba, betul nggak Kak? Betul. Dan itu jujur kan karena kebanyakan orang itu selalu ngomong kalau misalkan kita mau dapat PTN, mau di luar ataupun di Indo lah, itu tuh kita harus punya kartu emasnya, harus hal prestasi yang mendukung itu gitu, yang harus ada penunjangnya gitu. Dan menurut kakak, gimana cara kakak buat mematahkan stigma itu dan suka nih gue. dan gimana cara kakak kayak, buktinya gue bisa nih kalau misalkan gue nggak pakai sertifikat atau apapun, buktinya gue bisa ada di sini gitu. Betul. Jadi gue dulu kelas 10 teman-teman juga mikir ketika mau studi luar negeri itu terlalu jauh. Wah gila ini over the sky gitu loh, terlalu tinggi, bukan kapasitas gue siapa gitu. Dengan ngelihat teman-teman yang kebetulan di sekolah gue tuh teman-temannya juga yang ambis-ambis, yang memang OSN emas ada 1, OSN perak ada, pokoknya tiap tahun kita mencetak medalis, alhamdulillah. Jadi dari situ kan punya keminderan itu terasa ketika nggak punya, gue nggak punya sertifikat lomba, gue nggak punya ini gitu. Nah jadi dengan begitu gitu, aku memilih untuk mengambil strategi lain. Jadi dengan menang lomba itu juga bukan hal buruk, tapi menang lomba itu adalah jalan yang memang bisa kita bilang konvensional, jalan konvensional. Tapi kalau yang aku sering patri atau sering ingat-ingat gitu ya, itu adalah there are many ways that leads to Rome. Jadi ada banyak jalan menuju Roma, artinya ada banyak jalan dalam meraih impian kita. Betul. Nah, itu kan. Betul. Jadi apa sih profil yang aku kuat yang kebanyakan orang-orang yang medalis itu tidak punya gitu. Aku punya konsistensi. Jadi aku dari kelas 10, kelas 11 aku aktif di hal-hal yang berbau lingkungan. Aku membuat organisasi lingkungan, aku menulis tentang lingkungan, aku beradvokasi tentang lingkungan. Nah, itu menjadi sebuah bukti, menjadi sebuah manifesto lah bahwa aku nih emang mau di sini. Aku nih menunjukkan bahwa profil aku di sini dari SMA loh, aku udah melakukan ini gitu. Tapi dibandingkan dengan OSN, meskipun OSN itu membuktikan bahwa teman-teman itu punya kepintaran, punya pemahaman akan sebuah field materi, pemahamannya baik pemahaman secara menjawab soal, pemahaman teoritis, pemahaman analitis dan lain-lain. Di bidang itu mungkin 0.1% lah yang medalis. Betul. Tapi itu tidak menjelaskan apa yang bagaimana akan teman-teman itu punya passion ke sini karena tidak ada aksi nyata yang bisa terlihat. Yes. Jadi teman-teman menang lomba itu kan lebih banyak ngejar prestis, lebih banyak ngejar medal. Memang aku dapat medal, aku dapat ini. Tapi tidak dengan aksi nyata itu akan menjadi kurang meyakinkan mungkin ya. Ini bukannya aku sombong apa gimana, tapi untuk pendaftaran universitas luar negeri yang dilihat itu adalah berapa spesial sih lo gitu loh. Jadi karena pinter itu ini juga dikatakan oleh Prof Stella BTW, Prof Stella ya. Nah, bahwa kepintaran itu menjadi minimum requirement, bukan menjadi competitive factor. Bahwa kepintaran itu ia menentukan bahwa lu nanti ketika kuliah menentukannya itu bukan ini yang lebih pintar, ini yang kita masukkan, tapi ini cukup pintar untuk kita pertimbangkan. Paham kan perbedaannya? Paham kan? Jadi tidak mengkonsiderasi itu menjadi kompetitif.
Sehingga yang menjadikan kompetitif itu apa? Profil teman-teman yang di luar sekolah dan juga drive teman-teman untuk kenapa kalian mau studi ini itu kenapa gitu loh. Kenapa minat kalian di sini, meyakinkan mereka. Jadi mereka mau ngelihat orang-orang yang unik, yang punya keunikan dari hanya karena yang pintar banyak, lagi-lagi aplikannya banyak, mereka butuh orang yang berbeda untuk bisa stand out. Jadi mereka ngelihat, oh siapa sih yang punya interpersonal skill, siapa sih yang punya kapasitas dan potensi untuk menjadi future change maker gitu loh, orang yang nanti membawa perubahan, orang yang bisa membuat inovasi yang kreatif. Oh siapa sih orang yang memang punya kedisiplinan dan kekonsistensian dalam bidang ini gitu. Di Indonesia ini soalnya karena tidak mengkonsiderasi seberapa, jadi yang aku lihat juga di Indonesia gitu ya, yang di PTN, orang itu banyak yang nyesel milih jurusan. Jadi ada survei, itu aku lupa surveinya dari mana, tapi sekitar mungkin 80%, mungkin bisa dicek, tapi 80% mahasiswa itu pernah merasa atau masih sampai sekarang gitu merasa bahwa mereka salah pilih jurusan. Karena mereka tidak mendasari pilihan mereka dengan refleksi yang mendalam, yang dimana kalau di luar negeri itu dituntut dengan menulis esai, refleksi kenapa kita mau studi di bidang ini dan lain-lain gitu. Jadi lagi-lagi aku mematahkan stigma bahwa teman-teman itu nggak perlu menang lomba, tapi buktikan dengan hal-hal lain, dari konsistensi teman-teman, dari aksi teman-teman. Misal dengan aku membuat hal yang kayak buat organisasi lingkungan dan aku juga membuat project lingkungan, itu kan menunjukkan secara tangible bahwa ini loh yang aku udah lakuin gitu. Sementara lomba itu menunjukkan oke, kamu punya kapasitas untuk itu 0.1% gitu loh. Kamu punya kapasitas analitis teoritis yang sangat hebat gitu. Tapi menurutku kalau misalnya dibandingin dengan orang yang bisa membuat praktek secara nasional ya dengan OSN, akan lebih menjual yang praktek nasional seperti itu. Jadi itu yang ini. Dan untuk memang kalau di dalam negeri yang memang lebih diprioritaskan yang akademik dibanding non akademik. Jadi bagi teman-teman yang mau PTN memang lebih berfokus ke akademiknya, ke medalnya gitu. Seperti itu. Terjawab ya? Ya, jadi teman-teman buat yang mungkin yang rasa minder kalau misalkan nggak pernah punya medali OSN atau apapun itu sebenarnya nggak perlu khawatir banget ya Kak ya, karena kan lagi-lagi balik lagi ke dunia lapangannya, gimana kita bisa stand out sama potensial life kita tuh kayak gimana teman-teman. Jadi jangan terlalu terpaku sama buku yang sebenarnya buku itu juga penting, Kita nggak bilang buku nggak penting, penting banget ya. Tapi balik lagi gimana cara kita buat praktekin itu dan ngasih bukti nyata biar kita tuh bisa dilihat sebagai orang gitu loh. Nggak cuma dilihat dari segi teoritis saja gitu. Oke. Nah. And tadi Kak Ryan juga bilang kalau misalkan kakak bikin organisasi organisasi yang bergerak di bidang lingkungan gitu. Coba kakak bisa ceritain gak sih backstory dari organisasi itu dan kira-kira ke depannya nih organisasi itu mau bawa kakak kemana atau kakak mau bikin apa buat proyek ke depannya di organisasi ini dan lain-lain gitu. Nah jadi nama organisasi aku itu Atma Bawana, bagi teman-teman untuk promosi boleh ya? Boleh dong. Tulis aja Atma Bawana di Instagram, no underscore, pokoknya Atma Bawana di Instagram gitu. Itu adalah organisasi yang aku dan teman aku di sekolah bentuk gitu. Nah jadi organisasi ini muncul dari keresahan, yang pertama keresahan aku personal dari yang aku cerita tadi, limbah batik gitu kan. Dan juga Pekalongan itu mengalami darurat sampah. Jadi di Pekalongan ini yang akan terjadi di Bantar Gebang jika tidak ada kebijakan yang tadi untuk pengolahan independen dari tiap-tiap wilayah. Jadi di Pekalongan ada namanya TPA Degayu. TPA Degayu itu sudah overload, dan itu overload ketika aku pas di Finland. Jadi ketika aku balik itu aku kayak baru tahu kan gitu loh. Nah akhirnya di sekolah aku yang sebelumnya transport sampahnya keluar, sampahnya itu sering dibakar di halaman belakang gitu. Nah walaupun tidak berefek ke kita karena di belakang, tapi di belakang kita itu ada rumah-rumah warga. Nah dari yang aku tahu itu asap sampah itu berbahaya, bisa menyebabkan ISPA dan berbahaya misal untuk ibu hamil dan untuk anak-anak kecil, untuk lansia itu berbahaya, bisa menyebabkan pneumonia, ISPA segala macam. Nah dari situ dan sampah mayoritasnya yang dibakar itu sampah makanan gitu. Bayangin aja sekolah gua nih ada 360 anak, satu angkatan 120. 360 makan 3 kali sehari di kantin. Berapa banyak tuh sampah yang misal bocah-bocah kagak habis gitu kan, atau tulangnya apa segala macam. Nah dan memang di seluruh Indonesia juga gitu. Jadi ini sampelnya di sekolah tapi ini di Indonesia juga.
di Indonesia 40% sampah yang kita hasilkan tuh sampah makanan. Betul. Jadi orang itu sering berpikir plastik pokoknya yang terbanyak plastik. Iya, benar. Plastik itu terbanyak kalau bisa dibilang mungkin kedua 17%. Dan memang kita lebih fokus, artinya lebih digaungkan plastik karena plastik itu tidak bisa biodegradable, tidak bisa diurai dan punya potensi toksisitas yang tinggi. Jadi ketika di air, ketika apa itu mengeluarkan zat-zat kimiawi yang mendisrupsi ekosistem segala macam. Itu karena plastik sangat berbahaya. Tapi kalau secara porsi mana yang berkontribusi paling besar, sampah ya, itu sampah makanan. Sampah makanan itu tidak hanya terkadang ya sering dianggap remeh, sering terurai, walau karena terurai, tapi sebenarnya sampah makanan itu juga cukup serius. Sampah makanan itu menghasilkan emisi karbon dioksida, metana dan segala macam yang berkontribusi ke gas rumah kaca dan lain-lain gitu. Dan juga misal kita membuangnya secara sembarangan, bertumpuk gitu kan, terus kan kayak menggumpal, itu kan jadi sarang bakteri dan segala macam, dan juga nanti lalat-lalatnya gitu. Itu adalah faktor-faktor yang terkadang luput dari inian kita lah, dari banyaknya concern orang. Jadi ketika itu akhirnya aku memutuskan untuk bikin project yang berkaitan dengan mengkonversi sampah makanan. Sampah makanan dari sekolahku karena mayoritasnya memang sampah makanan, di mana sampah-sampah kantin itu kita fermentasi untuk menjadi pupuk gitu. Nah, pupuk biasa, bukan pupuk metode ini biasa ya, metode kompos biasa gitu. Kan kalau kompos biasa tuh mereka dibiarin terus ada ditaruh daun-daun, ranting segala macam. Nah, tapi kalau kompos kita itu ditutup, fermentasi, karena kalau misalnya kompos yang biasa itu mereka mengeluarkan bau. Yang pertama bau gitu kan. Yang kedua, mereka itu juga tetap mengeluarkan emisi meskipun hasilnya pupuk. Yang ketiga, itu mereka tidak bisa mengakomodir sampah-sampah makanan lain. Jadi misal kayak yang bisa dikompos di yang kompos konvensional itu hanya sampah sayuran, sampah buah-buahan aja. Sampah-sampah yang kayak daging, telur itu nggak boleh. Bukan nggak bisa, nggak boleh. Karena itu dari himbauan dari FAO lah, Food and Agriculture Organization, yang kayak di bawah mungkin UN ya, United Nations lah, di bawah PBB. Yeah. Nah itu nggak boleh karena ada penyakit yang bisa kena ke otak ketika kita mengkompos daging, tulang, ikan, turunan produk keju itu nggak boleh gitu. Sehingga kalau itu kita nggak bisa melakukan secara maksimal, jadi kita melakukan yang fermentasi. Jadi dari situ itu aku semacam kayak research kecil-kecilan gitu, bagaimana mengembangkan prototipe yang bagus untuk bisa mendukung fermentasi ini untuk pupuk ini gitu kan. Nah, untuk bisa pupuknya berkualitas gitu kan, itu gimana caranya, kita terus kembangkan prototipe itu gitu. Jadi setelah kita udah membuat prototipe, kita juga mengkolaborasikan proyek kita dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup, dan juga dengan komunitas sapu lidi Pekalongan lah. Boleh nggak sih kita minta sedikit motivasi yang relevan bagi kita nih, buat Sakovers juga yang pastinya Gen Z juga, untuk menghadapi tantangan kita untuk kedepannya, Kak? Oke. Mungkin tantangan yang aku hadapin, maksudnya yang aku pengen omongin, mungkin kalau spesifik terkait di universitas luar negeri, untuk melanjutkan universitas luar negeri gitu kan, karena salah satu alasan aku diundang di sini, cuman mungkin tadi teman-teman belum sempat mendengarkan banyak gitu. Jadi mendaftar di universitas luar negeri itu tidak sesusah yang dibayangkan sebenarnya. Yang penting teman-teman harus bisa bahasa Inggris, teman-teman harus punya sertifikat IELTS, itu sebagai harga mati. Kalau nggak ada, lo nggak bisa keluar negeri bro. Give it up, nggak bisa gitu. Itu harus ada IELTS dan skornya juga harus di atas 6,5 rata-rata, dan ada 4 subtesnya juga nggak boleh di bawah 6. Nah, yang orang biasa susah itu di writing sama speaking. Kalau reading itu kayak ngerjain soal sekolah, nggak terlalu susah. Listening juga cuman kalian menuliskan apa yang kamu dengar gitu kan, yang kalian dengar. Cuman kalau speaking sama writing tuh bener-bener wah, soalnya lumayan susah. Gue dulu ditanya tuh menjelaskan terkait apakah manusia harus mengintervensi evolusi atau seleksi alam. Buset, ribet kan? Betul. Ribet. Kalau nulis pakai bahasa asing, bahasa Indonesia itu ribet. Bahasa asing. Gitu. Dan itu harus masuk kapasitas word tertentu lah, supaya nilainya atau bisa ini gitu. Itu tuh ini banget, pressure banget. Terus speaking, kalian kayak ngomong di sini pakai bahasa Inggris, ditanya hello, bukan how are you, cuma kayak yang ribet-ribet juga gitu. Dan speaking itu juga supaya nilainya tinggi, vocab dan grammar yang dipakai juga harus yang, kalau misalnya kalian ngomong what's up gitu, nggak bisa, nggak boleh gitu ya. What's up geng, what's up, nggak bisa. Nah
Itu IELTS itu harus. Nah, sebenarnya kalau mau masuk universitas luar negeri tertentu itu nggak sesusah masuk PTN top. Ini yang menurut gue harus di-highlight. Masuk universitas luar negeri terkadang lebih gampang dibanding masuk PTN. Sebagai orang yang udah kelas 12 pengalaman keduanya gitu. Alhamdulillah aku juga udah diterima di IUP tapi International Graduate Program di ITB gitu. Yeah. Nah, membandingkan misal teman-teman aku yang SNBP atau SNBT mau masuk ITB, UI, UNER, Undip segala macam, itu lebih susah dari dibanding masuk kampus-kampus di misal di Australia yang relatif gampang. Di Australia itu kalian cuma perlu ngasih IELTS sama rata-rata sekolah kalian. And kalau kalian itu di sekolah juga asal kalian ngerjain tugas, asal kalian disiplin, nilai kalian bagus kan di sini, itu juga aman-aman aja gitu loh. Maksudnya kayak bukan berarti nanti di ranking, tapi kalau kalian udah lewat minimum requirement rata-rata nilai, which is rata-rata itu juga nggak terlalu tinggi, itu juga tetap bisa masuk. Itu di Australia. Kampusnya top juga gitu. Nah, tapi kalau kalian mau masuk universitas yang di Australia atau Kanada, itu lebih susah. Lebih susah karena di Universitas Kanada atau Amerika itu kayak apa? Kalian akan diminta selain dengan nilai dan nilai IELTS juga ya pasti. Itu juga diminta terkait dengan aktivitas gitu, ekstrakurikuler yang kalian ikutin apa aja. Terus kalian kan disuruh nulis essay atau motivation letter. Pertanyaannya itu beragam, bisa macam-macam. Jadi kayak pertanyaannya, kenapa kalian mau belajar di bidang ini? Terus misal pertanyaan bisa yang kayak, pernah kalian menghadapi ketidakadilan atau diskriminasi di hidup kalian dan bagaimana kalian menghadapinya? Misal itu gitu. Berarti kampus ini mau menjunjung tinggi atau melihat orang yang inklusivitas tinggi segala macam kan. Bagaimana dia bisa melawan ketidakadilan dan lain-lain. Jadi itu yang mereka mau cari. Terus ada yang misal nanya tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi apa dan bagaimana kamu menghadapinya. Terus apa yang pernah kamu lakukan untuk komunitas setempat kamu. Itu nggak harus menjadi ketua loh, gitu loh. Dan juga challenge itu juga nggak harus yang muluk-muluk apa gitu loh. Jadi be authentic. Apapun yang kalian pernah ada pengalaman, tuliskan aja dan gak usah terlalu berpikir apa yang mereka mau dengar, tapi just pastikan aja kalian menjawab pertanyaannya dengan pas gitu. Nah, makanya itu untuk bisa memperkaya dan meningkatkan kualitas motivation letter kalian dan activities yang di list di Universitas Amerika dan Kanada, itu kalian butuh hal-hal di luar nilai kelas. Teman-teman butuh kalau lomba ya lomba misalnya OSN, opsi, fiksi gitu kan. Itu, nah itu bisa atau dengan organisasi. Misal kayak aku tuh juga dulu selain ketua ini ketua itu, aku dulu pernah menjadi ketua pelaksana HUT RI di RT. Tapi kalau kalian tahu cara mengemas ceritanya dengan baik, jadi mereka tuh suka dengan narration. Kamus Amerika, kamus Kanada. Aku ngenarasiin bahwa emang ketika aku itu menjadi ketua itu aku cuma dikasih 1 minggu untuk persiapan, gak ada dana, dan aku tuh bekerja sama dengan orang dari berbagai background, berbagai umur, dan aku gak kenal, strangers completely. Kalau OSIS kan masih seumuran, masih teman-teman sendiri gitu kan, masih kenal, nih buset ini siapa ya, gue bilang. Terus ini siapa, dan apa ya, ya juga umurnya beda, gimana caranya bisa inikan. Nah, terus akhirnya ya gimana gue kayak minta donasi dari dari usaha-usaha sekitaran RT, dari orang-orang yang cukup kaya gitu, menengah ke atas, donatur. Dan juga membagikan undangan segala macam, membuat desain. Itu lebih menantang karena langsung di masyarakat, dan itu karena mengemasnya dengan baik gitu. Dan aku di situ aku bilang aku belajar, aku dapat membridge atau menghubungkan berbagai macam latar belakang dari orang-orang sebagai ketua, latar belakang dan juga perbedaan generasi lah, umur gitu kan. Pasti kan itu ada banget kan. Itu susah sih nyatuinnya jujur. Itu susah. Jadi kayak anggota-anggota gue ada yang udah kerja, ada yang masih SMP ketika itu gue udah SMA, ada yang awkward gitu kan. Sungkan gitu. Walaupun belum ada yang sampai nikah belum gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu challenge lah. Itu sih. Jadi kalian perkaya pengalaman kalian di luar kelas untuk bisa meningkatkan profil kalian di di luar negeri untuk profilnya lebih baik. Mungkin diringkasnya 2 hal yang perlu. Yang pertama administrasi, teman-teman perlu bisa mengumpulkan nih dokumen-dokumen yang diperlukan, translate report, IELTS, surat rekomendasi jika dibutuhkan dan lain-lain. Yang kedua, teman-teman harus punya portfolio strength
atau kekuatan portofolio. Apa nih portofolio strength? Teman-teman punya visi, teman-teman tahu apa yang mau teman-teman pelajari. Maksudnya teman-teman tahu nih, emang teman-teman nih di sini passion gue di sini dan dengan passion itu teman-teman di universitas itu dan di jurusan itu teman-teman itu mau ngapain dan setelah lulus itu teman-teman mau kontribusi apa, mau menjadi apa. Itu harus dijelaskan secara detail, secara vivid, secara komprehensif. Itu visi. Kemudian aksi. Lakukan hal yang di luar kelas, perkaya portofolio, tunjukkan bahwa kalian udah melakukan impact nyata selain yang ada di kertas atau sertifikat lomba. Yang ketiga, konsistensi. Teman-teman jangan punya profil walaupun berprestasi, mereka juga nggak silau dengan yang namanya gelar atau prestasi teman-teman gitu. Mereka silau dengan anak-anak yang punya profil kuat, tapi profil kuat itu punya konsistensi, punya trajektori yang jelas, punya arah yang jelas. Jadi kayak bisa aja kamu punya profil yang kuat, ketua ini, ketua itu, terus lomba ini, lomba itu, tapi tidak jelas dengan CV itu mau kemana. Tapi kalau teman-teman punya prestasi yang tidak seprestis itu sebenarnya, tapi konsisten, di lingkungan aja mainnya, di bisnis aja nih mainnya, itu akan lebih silau, akan lebih bersinar di mata mereka dibanding yang kayak prestis gelar atau apapun. Itu dan juga untuk tips, go out of your comfort zone, ya, keluar dari zona nyaman dan keep being better 1% each day. Gitu. Jadi teman-teman, yang penting sih know yourself sama know your worth aja, ya kan? Betul banget. Dan pertahankan apa yang kalian mau, jangan gampang kegocek Tetap sama konsisten. apa omongan orang gitu loh. Betul. Dan itu ya benar. Jadi kayak be consistent, disiplin gitu. Dan teman-teman, aku sering lihat juga sih di Indonesia tuh kadang orang itu milih jurusan ya kayak ngikutin teman atau Banyak banget kemakan omongan orang tua. Orang tua juga. Iya. Ya. Itu teman-teman apa ya, lakukan yang terbaik buat teman-teman gitu loh. Jangan sampai, karena yang menjalani teman-teman yang punya masa depan dan akan ini nanti juga teman-teman, jadi jangan depend dan jangan menggantungkan pilihan hidup teman-teman kepada keputusan orang lain. Karena harus semua dari keputusan pilihan hidup sendiri supaya teman-teman itu hidup to the fullest gitu. And it's never too late. Yes, nggak ada kata terlambat buat memulai sesuatu, teman-teman. Betul sekali. Dan kita juga ada pertanyaan dari sakover semua. Boleh Kakak, sayang gitu. baju itu. Sip. Wah, oke. Ya, boleh sayang baju nih, Wisnu? Lu aja. Oke, jadi ini kita open pertanyaan untuk Sakovers untuk ditanyakan ke Kak Raya nih, Kak. Pertanyaan pertama itu gimana sih, Kak, cara tahu jurusan yang cocok buat kita yang bahkan bakat dan minat diri kita sendiri aja itu kita nggak tahu. Gimana tuh, Kak? Nah, tentunya gini, selama teman-teman SMA gitu ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12, untuk memulainya yang menurut aku paling simpel, teman-teman apa pelajaran yang teman-teman paling suka di sekolah? That's it, just it gitu loh. Teman-teman suka fisika dan kimia misal, cenderung ke situ dibanding dengan biologi. Berarti teman-teman itu sudah mengarahnya menjurusnya ke teknik. Teman-teman lebih suka IPS. Oh ya udah lempar STEM gitu loh. Maksudnya lempar yang berbau sains, lempar yang berbau teknik, kedokteran segala macam. Just be focus on kayak misal ilmu politik, misal teman-teman lebih suka yang kayak sosiologi, ekonomi, teman-teman masuk FEB apa. Jadi mulai dari jurusan apa, mulai dari mapel apa yang teman-teman paling suka di sekolah. Dan untuk bisa mencari mana yang cocok itu jangan juga prestis gitu ya. Jadi kayak kira-kira, dan itu harus research. Ketika teman-teman masih merasa belum ada minat dan bakat, itu tidak apa-apa. Artinya jangan juga berkecil hati atau apa, tapi jangan dipertahankan gitu ya. It's okay to not know your path, tapi don't let be yourself in that deep too much, in deep too much gitu loh. Jadi apa ya, teman-teman research. Kira-kira dengan jurusan ini, kadang kan misal kayak ada banyak jurusan, tapi teman-teman nggak tahu jurusan ini belajar apa, bahkan namanya aja asing. Iya. Nah, teman-teman dalami, buka website Fakultas Ekonomi Bisnis UI, fakultas ini, jurusan ini, apa aja yang dipelajari, course-nya apa aja, itu transparan. Jadi kelihatan, oh misal aku suka dari SMA, aku suka kimia, aku suka fisika. Oke, aku mau masuk tekniknya teknik apa nih? Oh, teknik yang paling banyak fisika kimia misal di mana, dari teknik-teknik segala macam teknik itu di mana? Misal kalian orang yang balance, suka IPS atau IPA, mungkin masuknya di teknik industri gitu. Mungkin teman-teman sukanya komputer. Oh ya udah, jadi kalau misalnya bakat dan minat nggak tahu, pasti teman-teman adalah satu atau dua tidaknya teman-teman mata pelajaran yang teman-teman suka di sekolah.
ya udah teman-teman dari situ cari jurusan yang kira-kira paling align aja dengan itu. Gitu sih. Oh, berarti kita juga harus berinisiatif ya Kak, kayak nyari-nyari info-info tentang fakultas-fakultasnya, Betul banget. tentang jurusan-jurusannya juga. Riset itu. Ini kayaknya pertanyaan selanjutnya dari entah out yang kayaknya lagi masuk masa agit Betul. atau mungkin agit-agit yang kemarin kayak deg-degan gitu, entah bingung pentingin PTN dulu atau itu. Jadi sebenarnya nekat nggak kalau milih top PTN di jalur SNBP, pentingin PTN atau prodi dulu? Oke, bicara nekat atau tidak di Indonesia itu akan selalu nekat. SNBP, SNBT itu nekat. Oke. PTN itu nekat. Karena gini, di Indonesia orang-orangnya pinter-pinter. Kampus-kampusnya oke. Maksudnya gini, Betul. di luar negeri, di Amerika, Cina, terus apa? India ini juga mungkin punya masalah yang kurang lebih sama-sama kita. Cuman gini, di banyak negara di dunia, supply and demand antara universitas yang ada dengan populasi itu cocok. Jadi persaingan untuk masuk PTN itu tidak terlalu sengit, tidak terlalu senggol-senggolan, paham kan? Ingat. Nah, jadi misal di Australia, kampus topnya itu disebut dengan apa namanya? Aku lupa namanya. Cuman kurang lebih ada 6 atau 7 kampus top. Oke. Di kita menurut aku yang top PTN, tier E ya, tier E yang kayak top PTN, itu menurut aku mungkin cuman ada 7 atau 8 PTN yang sama jumlahnya. Meskipun padahal populasi Australia sama populasi Indo jauh lebih banyak Indonesia. Begitupun di Inggris, ada yang namanya G8 kalau nggak salah. Kalau di Amerika ada Ivy Leagues, di Inggris itu ada G8 apa. Itu juga 8 top. Dengan populasi di UK yang relatif sedikit. Oke. Dibanding dengan kita yang sangat banyak. Jadi dengan adanya kondisi bahwa kita ini saling senggol-senggolan, ada banyak demand, orang-orang semua masuk PTN belajar gila-gilaan. Dan teman-teman tidak diterima itu bukan berarti teman-teman tidak pinter, tapi karena emang terkadang the system is not on your side gitu. Kompetisinya terlalu fierce, terlalu ketat. Jadi memang pasti akan nekat. SNBP, SNBT akan sangat nekat ketika milih top PTN gitu. Dan terus pertanyaan yang kedua, pentingin PTN atau prodi dulu? Yaps. Pentingin prodi dulu. Meskipun sama-sama penting, sama-sama balance, tapi kalau kalian cuman mau masuk PTN tapi jurusannya kalian super duper mengesampingkan, itu jauh lebih buruk dibanding teman-teman masuk kasarannya kampus abal-abal tapi jurusannya sesuai. Itu lebih buruk kalian masuk PTN tapi jurusannya yang tidak sesuai minat, atau jurusan yang mungkin kalau kalian orientasinya emang untuk nanti karir gitu, orientasi jurusan kalian nanti mau sesuai sama karir kalian, jangan milih jurusan yang tidak relevan dengan industri sekarang. Itu nyata ya, artinya kita tidak bisa memungkiri bahwa ada jurusan yang tidak relevan dan relevan dengan perkembangan industri sekarang. Walaupun ketika kita kuliah itu tidak hanya untuk karir, tapi untuk memang pursuit of knowledge, untuk kita lebih banyak pengetahuan gitu. Jadi lebih mending teman-teman pentingin prodi, pentingin jurusan, pentingin memang apa yang teman-teman suka gitu loh. Jangan sampai teman-teman mending mentang-mentang di PTN. Misal kalian udah dapet jaket alma mater hanya untuk itu, tapi prodinya nggak sesuai. Prodinya tidak relevan dengan karir yang mau teman-teman tuju gitu. Jadi make sure to be objective gitu. Mending teman-teman masuk kampus yang tire-nya mungkin di bawah tapi jurusannya masih sesuai. Gitu teman-teman. Ya, itu yang terpenting ya. Yes. Prodi dulu baru PTN. Nah, 2 tahun. Saya di sini karena kelas 12 minta doa ya. Minta doa dan semoga kelas 12 semua juga nih kita masuk kampus yang diinginkan, pengumuman SNBT soalnya Mei ini kan 25, dan Ya. semoga lancarlah sesuai rezeki kita kan. Amin. Dan gak kerasa kita udah di end of the Walah, Yes. mau jual acara nih. Gak kerasa banget. Itu durasi udah panjang banget itu. Udah berapa tuh? Terus juga ternyata topik udah habis. Ya. Masih banyak sih yang pengen ditanyain kayaknya. Saya thanks juga buat Kak Ryan Wah, sudah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak udah datang jauh-jauh ke tim Oh iya. juga. Dan dari tim kita juga punya hadiah buat Kak Ryan. Yap. Waduh, Ini dia. waduh. Ini sebuah kehormatan banget. Oke. Tok, sini dulu Tok. Waduh. Coba. Wow, luar biasa nih. Kita punya sedikit hadiah kecil-kecilan dari Waduh. Makasih banget Kak Ryan udah datang ke sini. Sertifikat Kak Ryan Wah, pertama kali dapat. Saya terima ya. Biar bisa dipajang di kamar teman-teman, biar bisa jadi Iya, alhamdulillah banget ya. Ini Pertama aku kali sangat ini well set banget ya acaranya. Shout out to Sako Cast ya, shout out karena Podcast. sangat-sangat
well put ya. Aku juga sangat merasa bahagia dapat sharing di sini ya dengan teman-teman semua. Semoga bermanfaat acara kita pada hari ini. Yes. Oke, kalau gitu makasih buat Shocklovers yang udah nontonin, Betul yang udah sekali. dengerin dari tadi. Semua Dan juga. diambil yang penting-pentingnya. Dari tadi banyak banget yang bisa diambil. Jujur Banyak kalau banget. misalkan kalian bisa ikut ngobrol sama Kak Ryan di sini, beliau orangnya humble sekali. Luar biasa Oke, keren. mungkin boleh ini juga ya bagi teman-teman mau questions apa sih, mau nanya-nanya lebih lanjut. Yaps. Teman-teman bisa cek Instagram. Oke, boleh follow juga Instagram Karayan. Instagramnya Ali Ryan Sahab, I-nya 2 ya. Ali Ryan Sahab. Dicatat, Udah, itu aja ya, itu aja. dicatat, Ali nggak ada dicatat. dot, nggak ada underscore. Mungkin dan nanti ada yang mencoba mendapatkan hati beliau. Waduh. Kita tidak ada yang tahu. Wah, Wah, tidak ada yang dicatat. tahu ya. Oh Oke. iya. Kalau itu thank you Shocklovers semua. Gue Wisnu dan teman gue. Gue Vito. Ya, pamit undur diri. Dadah.